serahkan segala rencanamu kepadanya, maka akan terlaksana, bahkan melampaui ekspektasimu. Sebab manusia memang diberi tugas di bawah langit ini untuk memikirkan jalannya. Artinya kita harus berencana. Kitab Amsal berkata demikian. Tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Tugas manusia berencana lalu berdoa. Atau lebih tepatnya berdoa dulu sebelum berencana. Berdoa sementara sambil membuat rencana. Lalu berdoa setelah rencana itu rampung dibuatnya. Sebelum, ketika, dan sesudah berdoa dalam perencanaan. Tapi Tuhanlah yang menuntun langkahnya. Karena ada faktor X, faktor tidak tahu di depan kita itu. Makanya itu harus rendah hati. Harus beriman kepada Tuhan. Di tahun mimpi dan penglihatan kami bermimpi besar bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan punya visi yang hebat atas hidup kami. Kami tidak mau salah berencana di awal-awal ini. Kami mau berjalan denganmu, memulai dengan roh. Kami tidak akan mengakhiri dengan daging. Tuhan, tuntun tangan setiap kami, keluarga Saat Teduh. Dan Bapa, hamba berdoa lewat suara hatimu ya Tuhan Yesus. Engkau sampaikan saran-saran praktis dalam kehidupan kami. Roh Kuduslah yang bekerja. Tuhan berbicaralah. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hamba-hambamu selalu seperti biasanya. Di balik salib Tuhan yang mulia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mau bagikan sesuatu yang sangat berguna di awal-awal kita masih menyusun rencana. Kalau saya sih selalu menyusun rencana tahun baru itu sudah dari jauh. Biasanya sudah berbulan-bulan sebelumnya sudah tertata setahunan. Tapi mumpung masih awal-awal atau masih dini, kita masih bisa mengubah, bisa otak-atik yang namanya rencana kita yang kurang pas rasanya. Masih bisa menguji hati. Karena itu, jangan sampai salah langkah ya. Libatkan Tuhan dalam segala perkara. Taruh Yesus di tengah dan di atas segalanya. Tuhan itu harus menjadi pilot kita, jikalau kita co-pilotnya. Janganlah kita yang memegang setirnya. Kita boleh berencana, tapi kita harus beriman pada Tuhan. Kita minta Tuhan Yesus yang menjadi pemimpin kehidupan ini. Mari kita buka sama-sama di kitab Yakobus. Yakobus 4 ayat 13-17 kasih judul, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu pesan yang saya bagikan sekarang. Sebuah saran praktis untuk kita semua. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Saya bacakan Yakobus 4 ayat 13-17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat 13, saya bacakan sekali lagi. Tolong perhatikan dengan seksama. Lihat apa yang salah di hati orang yang disebutkan di sini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun lah, dan berdagang serta mendapat untung, bla 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 dan sebagainya. Anda perhatikan nggak? Apakah kita semua menyadari bahwa dalam cetusan pernyataan orang tersebut, hai kamu yang berkata, siapapun ini yang berkata demikian, seringkali kita yang berkata begini. Sadarkah bahwa tidak ada kata Tuhan di dalamnya? Bukan hanya Tuhan itu missing atau hilang dalam pernyataan atau statement mulutnya. Tapi Tuhan juga ternyata tidak ada dalam perencanaannya. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun. Dan berdagang serta mendapat untung. Kami, me, aku, kita. Tidak melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya.
pede banget, percaya diri sekali. Bahwa dalam perencanaannya itu tanpa Tuhan dia pasti akan berhasil. Saya nggak berkata bahwa kita nggak boleh berencana loh ya. Seperti saya katakan tadi di awal-awal, waktu saya buka firman ini. Saya kan sudah nyatakan bahwa rencana saya setahunan itu sudah dibuat jauh hari. Kita boleh berencana, bukan boleh, harus berencana. Kalau kita tidak berencana berarti kita rencana untuk gagal total. Jikalau iman kita itu terserah, ngeflow saja, biasanya banyak sekali waktu akan terbuang sia-sia. Lalu apapun yang kita mau capai, kita nggak pikirkan baik-baik strateginya. Bisa jadi nanti justru tidak ada rencana itu adalah disaster atau jadi musibahmu. Namun demikian kalau kita membuat perencanaan, Tuhan harus mengisi setiap kalimat. Tuhan itu harus ada di tengah dan di atas segalanya. Bunyinya nggak boleh kami. Tapi Tuhan harus menjadi subjeknya. Dan kita itu hanya menjadi hambanya. Tapi orang ini ternyata menjadikan dirinya Tuhan atas hidupnya. Hari ini aku mau begini, besok aku mau begitu. Aku mau tinggal di sini setahun berdagang dan dapat untung. Tidak tanya Tuhan, tidak dengar-dengaran, dan setelah kita berencana tidak menyerahkan ke bawah kaki Tuhan. Orang ini tidak menjadikan Yesus Alfa dan Omeganya. Yesus tidak menjadi pembuka dan penutup, dan Yesus menjadi perjalanan hidupnya. Hari ini, besok, dia atur sendiri semau gua. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, ayat 13. Hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Poin pertama, hati-hati dengan kata-kata arogan tanpa Tuhan di dalamnya saat berencana. Tuliskan itu. Ya. Hati-hati dengan kata-kata yang melenyapkan Kristus di dalamnya. Seharusnya kan kita berkata, jikalau Tuhan menghendaki, maka aku akan begini. Jika Tuhan menghendakinya, aku akan ke kota itu nanti. Aku akan berbuat begini, berbuat begitu. Kalimat yang dimulai dengan kata jikalau Tuhan berkehendak bukanlah sebuah kalimat yang pesimis. Dan juga bukanlah kalimat tidak pasti. Tetapi memberi ruang untuk kedaulatan Allah. Kita perlu mengatakan jikalau Tuhan menghendakinya. Karena kita tidak tahu hari esok kita. Kalau kita baca ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tepat sekali. Kalau ada satu hal yang kita pasti tahu adalah kita tidak tahu hari esok kita. Itu 100% boleh yakin. Tak seorang pun di antara kita tahu hari esoknya. Kita nggak tahu nanti bagaimana, nasib apa menjemput kita. Ya. Lalu kemudian besok lusa, apa yang akan terjadi pada dunia? Dan apakah nanti kalau kita hidup sampai masa tua, bagaimana kita matinya? Kita nggak pernah tahu. Kita hanya bisa mempersiapkan diri, tapi kita nggak bisa pasti. Satu hal yang pasti dalam hidup kita adalah kita nggak pasti tentang esok hari. Tapi satu hal yang kita tahu 100% juga adalah bahwa Tuhan tahu 100% masa depan kita. Jadi dengan pengetahuan bahwa Tuhan tahu dan kita nggak tahu, harusnya membuat kita rendah hati dan mawas diri. Kalimat-kalimat kita itu harusnya bijaksana. Kita nggak boleh sok-sokan di hidup ini. Tak peduli siapapun koneksi kita, apapun gelar kita, status ekonomi, maupun influence atau kita ini punya pengaruh apa di bumi ini. Nggak peduli sekaya apapun dirimu. Kita nggak bisa menjamin sesuatu. Paling kalau kita punya lebih banyak uang adalah kalau kita masuk rumah sakit, bisa masuk kamar VIP, itu aja bedanya. Atau oksigen kita bisa kencengin, bisa hidup dengan mesin bertahun-tahun kalau orang lain seharusnya mati jika mereka tidak punya uang. Tapi sama-sama nggak sadar. Kadang-kadang mati lebih baik daripada setengah mati, ya kan? Bisa beli lebih banyak lah tabung oksigen, ceritanya gitu. Tapi nggak bisa menjamin kehidupan. Nggak peduli kita sekaya apa. Nggak peduli kita siapa. Kita harus mawas diri. Hati-hati dengan kata-kata arogan. Jangan ciptakan Titanic yang baru. Itu loh. Kapal besar itu loh yang berkata tidak mungkin kami tenggelam.
Bayangkan, kalau kata-kata kita itu bisa menjadi berkat, kata-kata kita juga bisa menjadi kutukan. Hati-hati dengan kata-kata arogan, tanpa Tuhan di dalamnya saat kita membuat perencanaan. Dimulai dengan itu, karena apa yang di hati itu kan keluar ke mulut. Makanya itu jaga hatimu dengan segala waspada, itu berarti juga jaga kata-kata. Dalam kita membuat rencana, pengakuan iman kita itu akan berpengaruh atas rencana kita. Jadi kita nggak boleh sembarang bunyi. Mulut kita itu harus dijaga jikalau kita menjaga hati dengan segala waspada. Karena mulut dengan hati itu selalu terhubung atau berhubungan. Karena itu pakailah kata-kata yang beriman. Selain bukan kata-kata arogan, kata-kata yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba-Mu. Jikalau Engkau kehendaki hamba-Mu akan lakukan ini. Anda boleh pasti, nggak boleh jadi orang pelin-pelan. Ini loh Tuhan, aku berencana begini. Dalam berencana pun kan kita sudah menimbang-nimbang dalam hati. Karena itu kalau membuat perencanaan kan harus dalam spirit doa. Nggak ada orang langsung rencananya itu begini, udah out of the blue. Orang yang seperti itu adalah orang yang asal. Tapi dalam membuat perencanaan, pasti ada banyak pertimbangan, saya mengerti. Setelah kita membuat pertimbangan, be sure, be certain, yang pasti. Hati itu jangan setengah-setengah. Orang yang mendua hati nggak bahagia. Orang yang mendua pikirannya tidak bisa tenang hidupnya. Dan dia nggak mungkin berhasil. Minta apapun juga nggak akan dikasih oleh Tuhan. Itu juga ada di dalam kitab Yakobus, tertera di sana. Karena itu kalau kita membuat perencanaan, harus sure. Harus confident, harus percaya diri. Tapi di atas percaya diri kita, oleskan percaya Tuhan. Jangan percaya diri kita sebagai Tuhan. Saya ulang, di atas percaya dirimu itu, oleskan percaya pada Tuhan. Sebagai iman lebih tinggi, imanmu harus pada Kristus, bukan pada dirimu. Serahkan segala rencanamu kepadanya, maka akan terlaksana. Bahkan melampaui ekspektasimu. Sebab manusia memang diberi tugas di bawah langit ini untuk memikirkan jalannya. Artinya kita harus berencana. Kitab Amsal berkata demikian. Tapi Tuhanlah yang menentukan langkahnya. Tugas manusia berencana lalu berdoa. Atau lebih tepatnya berdoa dulu sebelum berencana. Berdoa sementara sambil membuat rencana. Lalu berdoa setelah rencana itu rampung dibuatnya. Sebelum, ketika, dan sesudah berdoa dalam perencanaan. Tapi Tuhanlah yang menuntun langkahnya. Karena ada faktor X, faktor tidak tahu di depan kita itu. Makanya itu harus rendah hati. Harus beriman kepada Tuhan. Hati-hati dengan kata-kata arogan. Pastikan pengakuan imanmu itu tepat. Sebab pengakuan imanmu juga adalah kata-kata doa. Supaya rencanamu diurapi, bukan dikutuki. Supaya diberkati, bukan digagalkan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, ayat 14. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Saya ulang lagi, ada sebuah pertanyaan. Apakah arti hidupmu? Renungkan. Ya, mumpung masih di awal-awal tahun, kita belum tersesat gitu. Pikirkan dulu supaya jalannya itu betul. Apa sih arti hidup kita ini? Oleh karena itu poin nomor 2 catatlah. Ya, kalau kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan ini, temukan arti hidup. Dan ujilah setiap angan-angan untuk masa depan. Karena manusia itu pintar sekali hidup dalam fantasi. Dan angan-angan kita tidak teruji. Kepala kita itu bisa penuh dengan visi-visi yang indah. Dan penuh dengan janji-janji pada diri sendiri. Nanti ya, tahun ini atau tahun depan, atau bulan depan, atau berapa bulan, aku mau melakukan ini dan itu. Diisi dengan janji-janji untuk membahagiakan diri sendiri. Kalau aku bisa punya ini, targetku nanti 6 bulan lagi, aku mau beli itu. Dan setelah aku memiliki itu, aku pasti menjadi orang paling bahagia di dunia. Manusia itu pintar berangan-angan. Tapi tidak semua angan-angannya itu teruji. Karena janji-janji yang kita buat terhadap diri sendiri. Nanti ya, aku mau begini. Itu seringkali adalah hampa. Buktinya itu nggak membahagiakan kita ketika itu sudah tercapai di depan mata. Waktu kita sudah memilikinya. Buktinya kita nggak happy. Ujilah setiap angan-angan. Makanya Yakobus bertanya di sini, apa sih arti hidupmu?
Dalam membuat perencanaan, temukan satu jawaban ini. Apakah arti hidup kita? Temukan arti hidupmu ketika Anda membuat perencanaan. Supaya nanti perencanaan Anda itu benar-benar yang Tuhan kehendaki. Bukan keluar dari ambisi manusia atau fantasi. Tahu nggak, jikalau kita punya rencana 100% itu, kalau kita nggak hati-hati dan melibatkan Tuhan di dalamnya, biasanya 75% itu semuanya adalah lemak tak perlu. Apa yang kita targetkan, apa yang menjadi ambisi manusia itu ternyata adalah rencana yang sia-sia di mata Allah. Mengapa demikian? Kenapa kita jatuh ke dalam tangan kesia-siaan? Karena waktu kita berencana, kita tidak merenungkan arti kehidupan. Biasanya setelah kita merenungkan arti kehidupan atau sedang merenungkannya, ada banyak rencana kita itu akan diralat dengan sendirinya. Apa yang dulu kita sangat nafsu, tidak lagi kita bergairah ke situ. Kita merasa itu nggak perlu sih, ini keinginan, bukan kebutuhan. Betul nggak? Enaknya kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan itu ada banyak sekali rencana kita itu jadi bagus. Rencana kita itu jadi efisien atau efisiensinya itu ada. Menjadi efektif kehidupan ini. Orang yang gak melibatkan Tuhan itu banyak merencanakan perkara-perkara sia-sia. Seperti orang yang berencana untuk menangkap angin dengan tangannya. Mencoba untuk menggenggam angin itu mana bisa. Bukankah itu yang dikatakan di kitab Pengkhotbah? Itulah kesia-siaan. Sekali lagi kukatakan, kesia-siaan untuk menjaring angin. Kalau kita betul-betul taruh rencana kita itu di bawah kaki Kristus. Untuk diaudit sama Roh Kudus. Bisa-bisa 3/4 daripada rencana rencana kita itu semuanya sudah gagal total ketika direncanakan. Bisa jadi majority atau mayoritas daripada perencanaanmu dan perencanaanku itu ditolak mentah-mentah oleh Tuhan dan berkata, apa-apaan ini? Ini rencana apa ini? Semua tentang kami, kita, aku, mi. Makanya tidak dapat restu. Karena yang kita canangkan, itu hal-hal yang kita ada-adakan. Yang bukan kehendak Tuhan. Loh, bukannya Tuhan tidak memberikan kepada kita keinginan kita loh ya. Bahkan ada kata-kata seperti ini dalam firman Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Bukan apa yang dibutuhkan. Kalau dibutuhkan itu doa Bapa kami sudah ada. Berikan pada kami rezeki apa yang kami butuhkan hari ini. Dan bahkan Tuhan yang berkata jangan khawatir, burung di udara dia pelihara. Bunga di padang dia hiasi, dia berkata, nggak usah kita minta bertele-tele seperti orang dunia. Bapamu tuh tahu apa yang kau butuhkan sebelum kau memintanya. Kebutuhan keinginan masuk dalam paketnya. Tuhan tuh tahu bagaimana memelihara. Yehovah Jireh itu belum mati. Yehovah Jireh itu tidak akan mati. Allah pemelihara kita itu hidup selama-lamanya. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Kita nggak usah khawatir. Tapi seringkali yang terjadi adalah prioritas kita itu terbolak-balik. Kita bukan cari dulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Kita tidak mencari arti kehidupan. Yang pertama kita kemukakan, semua adalah kedagingan. Jadi kalau kita nggak libatkan Tuhan ya, rencana itu ketika dibuat sudah langsung anti restu. Tuhan sudah tidak memberikan perkenanan kepadanya. Makanya itu pintarlah orang yang melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Sebab perencanaannya bukan hanya akan terjadi rancangannya, tapi Tuhan akan melampaui ekspektasinya. Apa yang matanya belum pernah lihat, telinganya belum dengar, apa yang belum pernah muncul dalam pikirannya, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Wow, temukan arti hidupmu. Jawab tuh pertanyaannya Yakobus, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan buat rencana untuk menjaring angin. Tapi carilah dahulu kerajaan sorga. Don't make promises to yourself. Gak usah janji-janji sama diri sendiri. Aku nanti mau begini, mau begitu. Nanti jangan-jangan jadi janji palsu. Mengapa? Karena kita gak tahu di depan kita itu terjadi apa. Sadarkah Anda bahwa kematian itu ada 1000 gerbangnya? Maksudnya apa? Orang itu bisa mati lewat gerbang apapun, penyakit, kecelakaan,
diam-diam nggak bangun pagi harinya. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana nanti kematian menjemput setiap kita, pikirkan dulu arti hidupmu hari ini ketika berencana. Pastikan rencana yang kau buat itu memuliakan Allah. Lalu letakkan di kaki Yesus. Jangan pelin-pelan dan berkata, ini yang aku mau, ini yang aku butuh, ini yang aku inginkan, ini prioritasku Tuhan, ini bulan per bulan, minggu per minggu, hari per hari, dan ini adalah visi tahunan. Ku letakkan di bawah kaki. Setelah kita mencium kaki juru selamat kita dalam doa, kita berkata, Tuhan, biar kehendak-Mu bukan kehendak-Ku yang jadi. Kasih ruang untuk kedaulatan Allah. Dan berkata, aku undang Roh Kudus-Mu bekerja dengan aku, lalu jalanlah dengan Tuhan. Nanti Anda lihat ya, rencana Anda bukan hanya kejadian, tapi terlampaui. Ayat yang ke-15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Praktis ya. Yakobus memberikan saran, kalau kita mau berbicara, biarkan inilah pengakuan iman. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan. Dari situ kita tahu bahwa Tuhanlah lakonnya, kita hanyalah pesuruh. Tuhanlah subjeknya, kitalah manifestasinya. Dari sini kita tahu bahwa Tuhan menempati tempat pertama. Jika Tuhan menghendakinya, kami akan. Kita berada di kursi kopilotnya. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, ayat 16. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Betul sekali Yakobus ini. Kita nggak boleh congkak di hidup ini. Karena kenapa? Selama di atas sana masih ada Tuhan, selama kita masih bisa mati, kita nggak boleh menyombongkan diri. Terakhir ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ayat ini bagus karena kita diajari bahwa dosa itu bukan hanya melanggar perintah Tuhan yang bunyinya jangan. Tapi kalau kita tahu menyadari sesuatu, kita tidak berbuat itu, dan kita diam-diam seolah-olah nggak tahu, nah itu juga dosa. Orang membunuh itu salah, tapi orang yang melihat pembunuhan, lalu dia tidak menghentikan, atau dia tidak melaporkan, atau waktu diminta kesaksiannya, dia diam saja, orang itu dianggap setuju. Setuju dengan kejahatan. Ini ayat 17, maksudnya itu secara broad atau secara luas. Tapi jangan lupa ayat 17 ini tetap dalam konteks jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi kalau kita sudah tahu nih, ada Tuhan di atas kita. Kita sudah ngerti bahwa Tuhan yang menuntun langkah kita. Kalau kita nggak berdoa waktu kita buat rencana, kita dosa loh, sebagus apapun rencana itu. Dan kalau setelah kita membuat perencanaan yang menurut kita rencana kita itu sudah sempurna, lalu kita nggak taruh di kaki Tuhan, padahal kita tahu dan sadari bahwa Tuhanlah yang pada akhirnya akan menggolkan. Kita sedang berdosa kepada Tuhan. Oleh karena itu, yang ketiga, ambil langkah aktif ini ya, libatkan doa, firman, dan peneguhan dari saudara seiman dalam perencanaan. Kalau kita sekarang sudah tahu, apalagi sudah diajari di saat teduh, kalau Tuhan itu harus dilibatkan dalam perencanaan, maka libatkanlah doa dalam perencanaanmu. Ambil waktu untuk berdoa. Jikalau akhir tahun lalu Anda belum memberikan waktu kualitas untuk sungguh-sungguh cari wajah Tuhan, semua serba tergesa dan terburu-buru, ini belum telat, masih awal, masih dini. Cepat-cepat ambil waktu. Nggak usah berhari-hari, berminggu-minggu. Cukup berkata pada keluarga, untuk minta 1 jam tidak diganggu. Anda masuk ke ruang atau bilik doamu, atau menyendiri di mana. Pokoknya ambil waktu, libatkan doa, libatkan firman. Buka Alkitab, lebih dari sekedar menu saat teduh secara pribadi. Tapi tanya Tuhan untuk tahunan. Tuhan, lebih baik aku telat sekarang seolah-olah daripada terlambat. Ya, saya tidak mau ya Tuhan Yesus membiarkan waktu bulan-bulan ke depan ini sia-sia. Memang tahun lalu aku belum ada waktu, tapi sekarang Tuhan aku mau buka, aku mau cari firman-Mu, aku mau dengar suara-Mu. Kasih aku visi tahunan ini. Apa yang Kau kehendaki ya Tuhan? Libatkan firman dalam rencanamu. Dan juga peneguhan dari saudara seiman. Minta berdoa, minta didoakan.
Minta waktu untuk berdoa dengan seseorang. Bisa jadi dengan gembala sidang Anda atau dengan pemimpin rohani. Tapi alangkah baiknya suami istri juga punya persaudaraan seiman. Makanya itu suami dan istri jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Makanya Tuhan tidak memperbolehkan kita kawin campur. Supaya apa? Supaya kita itu punya partner doa. Supaya kita itu punya mitra rohani. Alangkah baiknya suami istri itu ambil waktu berdua untuk doakan tahun ini. Doakan untuk anak-anaknya, doakan untuk karirnya, doakan untuk rencananya, doakan untuk pelayanan mereka. Ambil waktu, libatkan doa firman dan peneguhan dari saudara seiman. Nanti lihat ya, Tuhan gak harus mengutus hanya nabi. Tuhan bisa memberi konfirmasi. Konfirmasi kepada Anda dari kanan kirimu, dari orang-orang sekelilingmu. Mereka yang takut akan Tuhan, mereka yang peduli, mereka yang mendoakanmu. Mereka juga akan menjadi mouthpiece atau menjadi saluran kata-kata Tuhan dalam kehidupan Anda. Libatkan semuanya itu dalam perencanaan. Mari kita review kembali. Bagaimana kita jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Langkah-langkah praktisnya sebagai berikut. 1. Hati-hati dengan kata-kata arogan tanpa Tuhan di dalamnya saat berencana. 2. Temukan arti hidup dan ujilah setiap angan-angan untuk masa depan. 3. Libatkan doa, firman, dan peneguhan dari saudara seiman dalam perencanaan. Mari kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan di dalam doa.